Shalom teman dan sahabat di dalam Yesus Kristus, Tuhan Raja kita. Bagaimana kabar semuanya dalam situasi pandemi yang sudah berjalan selama 2 tahun ini? Maaf saya menggunakan kostum seperti ini karena saya ingin juga pada kesempatan ini mengingatkan untuk Anda semua selalu menjaga kesehatan pribadi maupun keluarga dan lingkungan sekitarnya. Menggunakan masker, menggunakan peralatan yang ada seperti hand sanitizer, mencuci tangan dengan sabun sekitar 20 detik, dan lain sebagainya, termasuk berjemur, minum vitamin, dan olahraga sangat dibutuhkan untuk menjaga imun saudara semua, teman dan sahabat saya. Saya juga mendukung para petugas kesehatan dimanapun Anda berada. Sangat luar biasa pengorbanan Anda, dan Anda ada di garis terdepan dalam memerangi COVID-19 dan variannya. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan tetap menyertai Anda semua, para petugas kesehatan yang sungguh luar biasa, tidak mengenal lelah, bahkan mengorbankan waktunya yang harusnya bersama dengan keluarga, tetapi karena pengabdiannya dan juga janji sumpahnya untuk melayani masyarakat, dan Anda semua lakukan itu dengan sungguh luar biasa. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang sudah mulai putus asa karena selama 2 tahun pandemi ini yang sejak awal dipikirkan bahwa akan selesai dengan cepat. Mulai dengan penggunaan masker, tetapi itu tidak cukup. Dengan prokes, ternyata tidak cukup. Kemudian mulai muncul yang namanya vaksin dengan berbagai merek dan berbagai negara yang memproduksi. Itu pun tidak cukup, 1 suntikan, 2 suntikan, dan sekarang membutuhkan booster. Itu pun tidak cukup karena masih ada mutasi dari virus COVID-19 itu sendiri. Dan Anda semua sudah tahu dengan berbagai nama seperti beta, delta, gamma, dan sekarang ada omikron. Dan kita merasa selama 2 tahun ini hal yang seperti itu sangat mengganggu aktivitas kita sendiri-sendiri ya dalam keseharian, sehingga berdampak kepada pekerjaan, usaha, tentunya keuangan, dan juga keluarga. Banyak doa sudah dinaikkan, banyak permohonan sudah dinaikkan, banyak iman kecil maupun besar dalam tanda petik diusahakan, dikuat-kuatkan, dan bergantung kepada Tuhan dan juga firman-Nya. Tetapi banyak orang yang juga sudah gugur dengan imannya, bahkan memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri, dan berkata, dari mana datangnya pertolonganku? Saat ini teman-temanku, keluargaku, satu persatu tumbang karena COVID. Satu persatu tumbang karena dampak COVID. Pekerjaan, usaha, banyak yang bangkrut, banyak layoff, banyak yang dipecat, banyak yang dibuat part-time, banyak pengurangan gaji. Banyak hal yang menyusahkan kita hari-hari ini. Orang sudah mulai bosan dengan berdoa. Orang sudah mulai tidak tahu apa yang harus didoakan lagi. Orang sudah mulai kasak-kusuk sana-sini. Apakah Tuhan yang kita sembah itu benar-benar hidup dan berbicara? Memang tidak bisa dibandingkan keadaan sekarang dengan keadaan
sin yang akan saya bacakan hari ini dari firman Tuhan. Kalau saat ini kita mengalami pandemi yang mengglobal dan sangat dalam tanda petik dekat dengan kita karena ini urusan kesehatan. Kalau kita melihat bangsa Israel pada waktu zamannya Yesus juga mengalami tekanan yang sama, tetapi bukan dalam bentuk sakit penyakit, tetapi penjajahan pemerintah Roma yang berkepanjangan, yang tentu sebelumnya bangsa ini sudah berkali-kali dijajah karena diizinkan Tuhan karena pemberontakan Israel itu sendiri yang menjauh dari Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan, sehingga bangsa-bangsa seperti Babel, seperti Media Persia, dan akhirnya pada zaman Yesus adalah kerajaan Romawi, sangat menekan kehidupan mereka, sehingga di antara mereka sendiri ada yang memberontak kepada pemerintahan Romawi, kerajaan Romawi, yang diwakili oleh gubernur yang ada di Yehuda saat itu. Dan banyak yang ditangkap, banyak yang disalib, banyak yang dipenjarakan, banyak penderitaan. Bahkan pajak yang dikeluarkan oleh kerajaan Romawi sungguh berat. Meskipun memang tidak ada pembatasan dari sisi ibadah, sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Ibrani, untuk tetap menjalankan hukum-hukumnya, ibadahnya menurut tata cara yang tertulis dalam Torah, yang ditulis oleh Musa, nenek moyang mereka, dari Abraham, Ishak, dan Yakub, dan keturunannya. Tapi masih membuat mereka merasa susah sekali dengan keadaan itu. Maka tidak heran mereka memanjatkan banyak sekali doa-doa kepada Tuhan. Di mana pertolongan, di mana pertolongan, di mana pertolongan. Bahkan seturut dengan janjinya di kitab terdahulu dari nabi-nabi dikatakan bahwa akan datang Mesias yang akan menolong mereka. Itu saja yang didoakan, kapan Mesias datang, kapan Mesias datang. Kapan bangsa Israel ini akan dipulihkan seperti zaman keemasan Daud, zaman keemasan Salomo, sehingga bangsa-bangsa datang kepada Israel dan melihat penyertaan Tuhan yang sungguh ada. Tetapi itu tidak terjadi. Banyak doa-doa seperti itu, doa-doa putus asa, atau mungkin masih ada harapan tetapi kecil sekali. Doa-doa dengan iman yang juga kecil sekali. Serasa ada mendung yang menutupi dari bangsa Israel ini untuk bisa berbicara dan datang kepada Tuhan. Mari kita lihat di Matius pasal 6. Dan saudara, teman dan sahabat saya sudah sering membaca ini dan merenungkannya, yaitu tentang hal berdoa. Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 14, satu perikop saya bacakan. Mari kita simak, dengarkan bersama. Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 14, demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 14. Sehubungan dengan pengantar tadi yang saya sampaikan di awal. Doa-doa yang kita naikkan seperti itu sesuai dengan keadaan kita. Itu juga yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan dan juga bangsa Israel secara keseluruhan mengenai keadaan yang tidak enak yang terjadi, yang dialami oleh mereka dari hari ke hari karena penjajahan pemerintah kerajaan Roma. Kalau kita tarik saat ini, yaitu kita ada di bawah situasi pandemi di seluruh dunia dan segala aturan-aturan prokesnya, protokol kesehatannya karena COVID-19 yang sudah berjalan 2 tahun ini. Doa-doa yang kita sampaikan hampir serupa, berdasarkan desperate, keputusasaan, permohonan yang tidak putus-putusnya, bahkan yang bertele-tele, bahkan kalau itu berhubungan dengan pekerjaan, mohon diberkati, mohon diberi uang, mohon diberi ini dan itu. Menurut saya itu tidak ada yang salah. Tetapi lama-kelamaan itu menjadi mengarahnya kepada diri kita. Tolong aku, dan tolong aku. Kalau kita melihat kembali ke doa Bapa kami ini, saya baca, saya renungkan, dan saya ditegur. Apa yang menjadi teguran Tuhan ini yang akan saya share kepada teman dan sahabat saya dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada saat kita berdoa seperti ini, seperti yang diajarkan Yesus Kristus Tuhan Raja, Sang Guru kepada para muridnya. Saya melihat di sini tidak ada kata-kata secara literal memohon kesehatan atau kesembuhan. Di sini yang ada adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, pada ayat 11. Dan yang ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan yang ketiga, ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tidak ada secara literal kata-kata, berikanlah kami kesehatan, sembuhkanlah kami, jauhkan dari segala sakit penyakit. Tidak ada seperti itu. Mengapa? Kalau kita melihat di sini, seolah-olah tidak sesuai dengan konteks yang kita sedang alami saat ini. Kalau misalnya konteksnya pada waktu itu para murid di bawah pemerintahan kerajaan Romawi, seharusnya berdoanya yang diajarkan oleh Yesus, Tuhan, lepaskanlah kami dari penjajahan, berikan kami kemerdekaan, berikanlah kami pemimpin untuk memimpin bangsa ini keluar dari penjajahan. Seharusnya demikian. Sama seperti saat ini, Tuhan, jauhkanlah kami dari sakit penyakit, sembuhkanlah kami, sehatkanlah kami. Berikanlah kekuatan kepada para pemimpin untuk bisa memimpin bangsa-bangsa negara masing-masing untuk keluar dari pandemi seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dalam doa Bapa kami ini, seolah-olah keluar dari konteks keadaan yang ada di sekitar kita. Kita membutuhkan pertolongan yang instan hari ini, karena inilah yang terjadi. Pertolongan inilah yang kita butuhkan, bukan yang lain. Tetapi Tuhan mengajar pada para muridnya waktu itu
bukan soal pembebasan Israel, soal pemulihan Israel. Bukan. Tetapi berbicara mengenai makanan pada hari ini yang secukupnya. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Apa maksudnya ini? Seolah-olah Tuhan tidak mengerti, tidak mengenal, tidak mendengar permohonan kita yang secara konteks yang kita butuhkan saat ini, ya ini. Tetapi sepertinya Tuhan berbicara yang lain, yang itu. Kalau kita membaca pada ayat 11, 12, dan 13, sepertinya demikian. Tetapi kalau kita membaca dari awal, apa yang diucapkan Yesus saat memberi pelajaran tentang doa kepada para muridnya, dia berkata demikian di ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka ini siapa? Mereka yang berdoa dengan bertele-tele karena kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jangan seperti mereka. Karena apa? Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Bapa di surga mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi kalau Anda meminta kesembuhan, Anda meminta kesehatan, Anda meminta dijauhkan dari segala sakit penyakit, Anda minta dibebaskan dari penjajahan, tekanan, Anda minta dibebaskan dari hutang, Anda minta untuk mendapat pekerjaan, Anda minta untuk dapat usaha, bisnis yang baik, dan lain sebagainya itu, bahkan termasuk mungkin pemulihan dalam keluarga yang seperti itu. Dengar apa yang dikatakan Yesus bahwa Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi sebenarnya Bapak sudah mengetahui apa yang diperlukan sebelum kita minta kepada Bapa. Jadi ini bukan soal perkataan kita pada waktu kita berdoa. Dan rata-rata yang saya alami, yang saya dengar dari banyak orang yang berdoa, bahkan sampai pendoa sekalipun, maksud saya adalah pendoa syafaat yang bisa berdoa lebih dari mungkin 30 menit, 1 jam, bahkan mungkin seharian penuh. Ya. Seharusnya didasari dengan pemahaman bahwa sebelum kita doakan, Tuhan itu, Bapa kita sudah mengetahui yang kita perlukan sebelum kita minta. Lalu apa gunanya Bapa kami ini? Ada kata dalam ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Karena itu berdoalah demikian. Karena didasari Bapa sudah mengetahui sejak awal sebelum kita minta kepadanya. Jadi nggak usah lagi berdoa itu. Itu hanya bentuk laporan saja. Tuhan sudah tahu laporan itu karena Bapa sudah tahu. Mengapa kita laporkan lagi? Lebih baik kita berdoa demikian. Karena para muridnya juga minta untuk bagaimana sih kita berdoa. Ajar kami untuk berdoa. Perhatikan satu demi satu di doa Bapa kami. Adresi atau alamat yang kita naikkan pun berbeda. Kalau dulu mereka mengalamatkannya kepada Adonai,
pengganti kata dari Yehova yang secara budaya bangsa Israel takut atau sangat menghormati betul kata YHWH atau Yehova itu. Maka mereka mengganti dengan Adonai, yang artinya adalah Yehova itu sendiri. Tetapi bersama dengan Yesus Kristus Sang Putra, lebih dari sekedar YHWH atau Adonai, dia menggunakan kata Bapa. Jadi ini berhubungan dengan keintiman. Kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita sebagai Bapa dan anak. Bapa kami yang di surga. Addresinya jelas, alamatnya jelas. Bapa yang mana? Bapa yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan, yaitu surga itu, di mana ada kekudusan nama Tuhan, nama Bapa itu, datang dan menjadi juga kehendaknya di bumi seperti di surga. Jadi ini above, over what we ask. Jadi ini di atas dari apa yang kita sekedar doakan dan minta saat ini. Yaitu Bapa yang di surga, yang penuh dengan kekudusan namanya, kiranya datang dengan segala kehendaknya di bumi ini. Di bumi yang ada penjajahan, di bumi yang ada sakit penyakit, di bumi dengan segala keperluan ini dan itu, dia datang dengan kekudusan, dengan kehendaknya, dalam sebuah sistem kerajaan di mana Bapa yang adalah pusatnya, dia datang. Dan kalau dia datang, dia adalah pencipta itu sendiri. Pencipta alam semesta, universe, termasuk segala isinya, termasuk kita sebagai manusia ciptaannya. Dia datang kepada yang diciptakannya. Nah, yang diciptakannya itu butuh apa? Lepas dari penjajahan kerajaan Romawi saat itu, dia jelas tahu. Lepas dari perbudakan, dia tahu. Lepas dari sakit penyakit seperti yang kita alami hari-hari ini, dia tahu. Lepas dari segala kesukaran hidup, pekerjaan yang tidak ada lagi, usaha yang bangkrut, keuangan yang carut-marut, keluarga yang berantakan, dia tahu. Karena itu kita menunjukkan adresi kita bahwa Bapa yang di surga, yang dikuduskan itu, dengan sistem kerajaannya, dengan kehendaknya, turun di bumi seperti di surga. Kalau dia datang ke sini, dia yang empunya itu datang kepada ciptaannya, yang dimilikinya, yang dipunyainya, yaitu kita. Tentunya dia tahu lebih apa yang kita sungguh-sungguh butuhkan. Yaitu apa yang dia butuhkan. Maaf, apa yang kita butuhkan. Dia tahu. Apa yang dibutuhkan? 1. Makanan. Bukan sakit penyakit dan disembuhkan, bukan. Tapi makanan. Kita sebagai manusia butuh makan. Kalau kita berbicara makanan, berarti di situ sudah ada perihal kesehatan. Benar bukan? Sudah ada perihal tentang bagaimana mendapatkan makanan itu, entah berburu, entah berbelanja, dan tentunya dengan pekerjaan uang untuk membeli segala bahan makanan itu. Benar bukan? Jadi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Semuanya ada di situ. Tuhan sudah tahu basic need.
kebutuhan dasar manusia, manusia itu butuh makan. Karena kalau kita ingat dalam kitab Kejadian, Tuhan suruh atau memperbolehkan kita makan seluruh makanan yang ada di Taman Eden, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang jahat itu. Jadi Tuhan sudah menyediakan makanan. Maka dia mengembalikan kepada hakikat dari manusia itu adalah butuh makan juga. Karena tubuh kita ini adalah adamah, adalah tanah. Butuh makan. Karena itu yang terpenting. 1. 2. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini berbicara mengenai apa? Tentang jiwa kita. Bagaimana kita disakiti, bagaimana kita ditindas, bagaimana kita tidak mendapatkan pekerjaan lagi, bagaimana kita dipecat, itu menyakitkan. Bagaimana persaingan dengan bisnis-bisnis lain, dengan mungkin cara yang sehat atau juga dengan cara yang kotor, kita kalah. Sehingga kita sebagai pengusahanya bingung mau mungkin menggaji karyawan kita, mau mecat juga tidak enak, tapi usaha seperti ini dalam situasi seperti ini, omsetnya harus sekian, tapi dalam masa pandemi ini omsetnya turun seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang tersakiti. Tidak ada uang di dalam keluarga, suami mungkin tidak ada pekerjaan lagi, hanya istri yang bekerja. Akhirnya mungkin istri tidak mengerti, suami mungkin tidak mengerti juga, misunderstanding, saling melukai. Akhirnya mereka bertengkar dan berujung-ujung ke depan kalau terus-menerus akan cerai, anak-anak tersakiti. Hati-hati dengan jiwa ini. Ini akan mengarah ke sana kalau tidak selesai masa pandemi ini. Atau masa kesusahan yang terjadi bangsa Israel waktu itu. Banyak sekali kekecewaan, kesalahan yang terjadi. Dibutuhkan untuk saling memaafkan, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Saya berbicara seperti ini bukan teori, tapi saya mengalami juga. Bahkan sebelum pandemi, mengalami. Anda, saya yakin juga mengalami. Anda bisa menceritakan banyak hal nanti di lain kesempatan. Tapi yang terpenting jiwa kita, bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kalau kita kaitkan di ayat 14, setelah Tuhan mengajar mengenai doa Bapa kami ini, ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita kembali di kitab Kejadian juga, waktu Adam ditanyai, siapa yang mengatakan bahwa kamu telanjang? Adam tidak langsung datang kepada Tuhan meminta maaf, ampuni saya Tuhan, karena saya makan buah pengetahuan yang jahat dan baik itu. Tetapi dia menyalahkan Hawa atau perempuan itu. Dan perempuan itu kemudian menyalahkan siapa? Si ular itu. Dia yang licik, dia yang menipu aku dan lain sebagainya. Si perempuan itu belajar dari si Adam, si manusia itu, bagaimana melemparkan kesalahan kepada orang lain. Jadi saling tidak mengampuni itu sebenarnya sudah terjadi di kitab Kejadian saat manusia jatuh dalam dosa. Jadi sangat penting kebutuhan manusia yang Tuhan persis tahu adalah
Sekali lagi tentang makanan. 2 tentang pengampunan. Dan juga yang ketiga, apa itu? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Banyak orang yang menyangka, menginterpretasikan ini bahwa Tuhan membawa ke dalam pencobaan. Bukan. Ada tertulis di ayat lain berkata bahwa Tuhan sekali-kali tidak mencobai. Bahkan dia juga tidak dicobai. Tetapi apa? Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Lalu bagaimana kita melihat Tuhan Raja Yesus Kristus pun dicobai oleh setan? Perhatikan, konteksnya berbeda. Karena dia berlawanan langsung dengan si pencoba itu yang namanya iblis. Tetapi si iblis itu, si pencoba itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Apakah Tuhan yang membawa ke dalam pencobaan? Bukan. Kalau kita melihat membaca konteks ayat itu pada saat Yesus dibawa ke padang gurun, kemudian dia harus berpuasa 40 hari lamanya, kemudian dibawa dia ke bumbungan bait Allah, kemudian dibawa dia ke gunung-gunung, kemudian dibawa dia disuruh untuk menyembah si jahat itu. Dalam 3 hal ini, bahkan juga makanan, batu dirubah menjadi roti, pencobaan seperti itu. Dalam 3 hal ini Tuhan lolos. Karena dia memang sungguh-sungguh anak Allah. Meskipun pada awalnya dia dikatakan, kalau engkau anak Allah, katanya si iblis. Berani sekali si iblis, si setan, si malaikat jatuh, si Lucifer itu berkata kepada Tuhan Raja, kalau kamu anak Allah, sungguh anak Allah. Karena memang dia anak Allah. Jadi konteksnya itu adalah pertempuran antara Tuhan Raja Yesus Kristus dengan si pencoba itu, dengan malaikat jatuh itu. Tapi bagaimana dengan kita? Berbeda. Kita dicobai oleh keinginan diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kita keturunan Adam yang pernah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan kalau kita ingat perkataan Paulus, Rasul Paulus, bahwa seringkali ya kita melakukan apa yang sebenarnya tidak kita ingin lakukan. Jadi diri kita ditarik ya untuk apa? Melakukan yang sesungguhnya tidak kita ingin lakukan. Ya, daging itu lemah, tetapi roh penurut, ada tertulis demikian. Jadi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam konteks apa? Tuhan, engkau tahu dalam diriku ini itu ada keinginan-keinginan yang selalu mengarah kepada dosa, melanggar titahmu, tidak takut kepada engkau. Itu yang terjadi. Karena itu kita memohon, lepaskanlah kami dari yang jahat itu, dari kejahatan diri sendiri itu. Kita harus menguasai diri kita. Ya, seseorang yang bisa menguasai dirinya sendiri itu seperti pahlawan yang menguasai kota benteng berkubu. Jadi kalau seorang pahlawan bisa menguasai kota benteng berkubu yang sangat luar biasa itu, bisa menguasainya. Tatarannya, tarafnya, equal, kesamaannya adalah seperti orang menguasai dirinya sendiri. Berarti itu pertempuran yang sungguh luar biasa untuk menaklukkan diri kita sendiri yang seperti kota benteng berkubu itu. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Lepaskan dari pengaruh buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Karena lebih baik kita mengikuti Tuhan.
apa kata Tuhan, apa firman Tuhan, itu cukup. Tidak perlu ditambahi dengan pengetahuan yang baik dan jahat. Biarlah itu menjadi milik Tuhan. Karena Tuhan yang tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dengan pengetahuan kita yang terbatas, akal pikiran yang terbatas ini, kita bisa salah. Kita bisa mengira yang baik itu jahat, yang jahat itu baik. Bisa terbalik-balik. Karena kita kehilangan kemuliaan Allah sejak awalnya karena tidak taat kepada Tuhan. Jadi mari teman dan sahabat, kita fokus dalam 3 hal ini saja pada saat kita berdoa kepada Tuhan. Bukan dari kita kepada Tuhan, tapi biar Tuhan mau melakukan apa kepada kita. Karena Dia tahu yang terbaik dalam diri kita, yaitu kita memang butuh makan, kita butuh untuk mengampuni dan diampuni, dan kita butuh untuk menguasai diri kita, untuk kita lepas dari pencobaan, lepas dari kejahatan. Karena itu tidak heran kalau kita melihat ayat-ayat itu diakhiri juga kembali kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Sekali lagi kerajaan surga. Dengan segala kekudusan namanya, dengan segala kehendaknya di surga. Yang juga datang di bumi bersama dengan kita. Karena Dialah yang mempunyai kerajaan. Di dalam kerajaan kita dicukupi. Di dalam kerajaan kita diampuni dan saling mengampuni. Di dalam kerajaan kita lepas dari pencobaan dan kejahatan. Dengan kuasanya itu semua bisa terjadi. Dan dalam kemuliaannya itu yang luar biasa. Dan itu tidak hanya hari ini tapi sampai selama-lamanya. Jadi mari kita fokus. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, sama seperti bangsa Israel waktu itu. Dengan penjajahan Romawi, dengan segala sesuatu tetek bengeknya dan hukum-hukum yang mungkin melebihi dari Taurat itu. Tetapi fokusnya adalah Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini pun tetap fokusnya Tuhan. Jangan kehilangan iman kita. Kita bersandar pada Tuhan, Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan. Lalu bagaimana dengan kita yang mengalami sakit penyakit nih? Saya kena badai sitokin karena COVID. Ingat di ayat sebelumnya yang saya sudah sampaikan. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Artinya, beriman. Iman. Percaya Tuhan sembuhkan. Ingat, Tuhan Raja Yesus Kristus pernah sampai heran pada saat Dia kembali ke daerah masa kecilnya, yaitu Nazaret dan keluarganya di sana, tetangga-tetangganya dan lain sebagainya. Sedikit sekali kesembuhan mujizat terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal mereka kenal Yesus sejak masa kecil Yesus bertumbuh kembang di sana. Tetapi mereka hanya mengenal Yesus hanya sebagai pribadi anak yang sekarang dewasa jadi guru. Dan juga dikatakan bahwa ada beberapa orang menganggap dia itu gila, ya, di underestimate, tidak percaya pada dia. Tidak heran, tidak ada bahkan sedikit sekali kesembuhan dan mujizat di sana. Berbeda dengan daerah-daerah lain di luar Nazaret. Orang tidak kenal dia. Siapa dia? Yang dia tahu dia adalah orang Nazaret. Tetapi mujizatnya terjadi tidak di Nazaret, tetapi di tempat-tempat lain. Jadi tetap percayalah bahwa Anda disembuhkan hari ini dari segala sakit penyakit apapun,
Apakah itu juga keuangan, apakah itu juga keluarga, apakah itu hubungan suami istri, orang tua dan anak, pekerjaan, dan juga ini masa pandemi begini. Ingat, Tuhan hidup dan berbicara hingga saat ini. Doa Bapa kami ini mengajarkan kita kepada siapa kita sedang dealing. Dia lebih tahu kebutuhan kita, dan dia tahu apa yang kita perlukan, dan dia akan memenuhinya. Karena itu percayalah, jangan lagi kita berdoa yang bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Biarlah renungan hari ini menguatkan diri kita masing-masing dimanapun Anda berada, di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan. Dia yang hidup berbicara. Mari berdoa bersama dengan saya. Tuhan Raja, terima kasih atas firman-Mu. Engkau yang mengingatkan bahwa segala sesuatunya berasal dari Engkau, dilakukan oleh Engkau, dan kembali kepadamu sendiri. Tuhan, Engkau yang tahu lebih dari apa yang kami tahu, yang kami butuhkan, dan kami inginkan. Biarlah kami akan bangun iman kami, bukan berasal karena ketakutan kami, kekhawatiran kami, keputusasaan kami, bukan karena itu, tetapi iman berdasarkan firman-Mu sendiri, yaitu firman yang mendatangkan damai sejahtera, firman yang adalah kebenaran daripada-Mu. Biarlah Tuhan semua saudara-saudara dan teman-teman yang mendengar akan pemberitaan firman Tuhan hari ini akan semakin dikuatkan dan dapat menjalani kehidupan ini jauh lebih baik dengan sukacita dari surgawi, yaitu daripada-Mu sendiri. Karena kerajaan-Mu sudah datang di muka bumi ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan Raja, kami mengucapkan syukur atas cinta-Mu yang tanpa syarat. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.